Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babun nawaqidul wudu, bab tentang pembatal-pembatal wudu. Di kitab saya halaman 26, yang merah halaman berapa? Yang jabal hadisnya nomor 72 di kitab ini. Halaman berapa kan? Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa beliau, yantawiruna al-isya'a, menunggu salat isya, hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai terkulai terangguk-angguk kepala mereka. Takhfiqo itu bisa begini, bisa juga begini ya, dagunya kena ke dada. Oh ya, tuh kitab yang satunya lagi, hadis nomor 67 katanya. Kalau yang saya pegang hadis nomor 72. Summa yusallun, kemudian mereka sholat, wala yatawadduun, dan mereka tidak berwudu. Ini jadi dalil bahwa tidur itu, tidurnya saja tidak membatalkan wudu. Dan nanti dibahas di bab berikutnya, yang membatalkan wudu itu adalah kentutnya. Dan fikih di madhab Syafi'i, karena di sini tidurnya sambil terangguk-angguk kepalanya, berarti tidur sambil duduk. Dan dalam riwayatnya disebutkan, riwayat lain atau riwayat yang lengkapnya, ini sudah qomat, cuma Rasulullah SAW keburu ada tamu penting, tamunya itu juga di masjid. Maka Rasulullah SAW menerima tamu itu dulu. Sahabat sudah berbaris menunggu sambil duduk karena cukup lama, dan sebagian mereka lelah. Ada yang sambil begini-begini ya. Jadi fikihnya dalam madhab Syafi'i, tidur sambil duduk itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena pasti tidak akan kentut ya. Mau keluar kan kita kalau sedang musimnya kentut, kalau duduk mau kentut kan pasti diangkat dulu biasanya, baru bisa keluar anginnya. Tapi kalau tidur terlentang dalam madhab Syafi'i itu, karena ada kemungkinan besar keluar angin kentut, berarti batal. Saya pribadi kembali ke dalil umum, nanti ada hadis-hadisnya. Kalau memang kita yakinnya masih belum batal, ragu sudah batal atau belum, maka kita pegang yang yakin. Berbeda kalau saya tadi itu udah batal, ingat terakhir tuh cuma ragu, udah wudu tuh belum ya, nah udah wudu lagi ya. Karena yang yakinnya, yang dasarnya adalah dia sudah batal.
Kemudian hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaisyin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah binti Abu Hubais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu ia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun ustahadu, saya perempuan yang pendarahan. Fala atuhuru, saya tidak suci. Pendarahan lewat jalur anus, ya, jalur pencernaan. Afa'ada sholat, apakah saya harus meninggalkan sholat? Ya. Ini jadi dalil keluar darah itu, ya, adalah tidak suci dan darahnya najis. Qala, kata Nabi, la, tidak, innama dzalika irkun, itu dari irkun, yaitu penyakit, walaysa bihaidin, bukan haid. Fa idza aqbalat haidatuki fada'is shalah, boleh meninggalkan sholat itu kalau datang masa haid kamu. Wa idza adbarat, apabila sudah habis masa haidnya, faghsili anki dam tsumma sholli, cucilah darah darimu kemudian sholatlah. Ini jadi dalil juga bahwa orang yang istilahnya daimul hadas, yang selamanya 24 jam atau sepanjang hari sepanjang malam berhadas, itu tetap wajib sholat. Di tulisan buletin atau bah kemarin, ya, karena saya ditanya yang selalu kencing besernya bapak-bapak bagaimana solusinya, kan pakai popok celana dewasa, apakah berarti sholat bawa najis? Jawabannya iya, sholat bawa najisnya, tapi jangan sampai menajisi masjid, menajisi orang lain, dan sholatnya tetap wajib karena itu mah bukan haid oleh ibu-ibu. Dalam hadis tentang istri Nabi yang pernah istihadah lalu ikut i'tikaf, itu ketika sholat malamnya, maaf, ditaruh toste semacam baskom di bawahnya, karena mungkin, maaf ya, dulu belum zamannya popok, belum zamannya pembalut, dan menetes darah di atas wadah itu, dan beliau sholat. Itu jadi dalil yang jelas bahwa meski terus keluar najis, sholatnya sah. Bahkan kalau sholat wajib berarti wajib, cuma darah atau najisnya ditahan dengan popok atau pembalutnya. Dan istri Nabi yang istihadah itu tidak seumur beliau, tapi istilahnya itu waktan, sewaktu-waktu, kadang 1 bulan gitu istihadah, ya. Ya kan yang haid, ada kan yang tidak normal, ya. Kan kata Nabi kalau haidnya sampai sebulan berarti itu dihitungnya istihadah. Yang haidnya dihitungnya 6 hari atau 7 hari, sisanya istihadah. Nah, kadang juga bersih gitu. Ini juga jadi dalil bahwa yang namanya daimul hadas itu senantiasa keluar hadas, itu bisa waktan, bisa daiman, bisa sewaktu-waktu, bisa memang selamanya. Contoh yang penyakit beser, ya, ada mungkin usum hujan, banyak usum hujan mah terus teka turungan. Tapi kalau di musim halodo kadang bisa dikendalikan, ya. Minimalnya kan di hadis yang lain kata Nabi, sudah dibahas ya dulu di bab najis, di bab ya najis, dan nanti juga ada di bab haid. Kata Nabi minimalnya dia sholat setiap di awal waktu gitu. Jadi kalau bapak-bapak ke masjid, kewe wuduna di masjidnya. Jadi sebelum komat ke toilet dulu gitu, lalu wudu, lalu ke masjid, dan beres, dan pesen ke imam boleh,
ya imam tong panjang teuing ya. Tadi teu panjang Pak ya, ponok tadi. Karena standar Nabi itu sholat subuh itu surat mufassal yang panjang. Mufassal yang panjang teh Ar-Rahman, Al-Waqiah, sarakaat Ar-Rahman teh. Urang mah kadang Ar-Rahman teh sabaraha rakaatkeun. Begitu ya. Jadi meskipun sudah beser bukan berarti selamanya begitu. Kalau memang bisa tidak pakai popok ya, tidak bawa najis dalam sholat ya lepas gitu. Kemudian walil Bukhari, dalam riwayat Bukhari, tsumma tawaddu'i likulli shalah, kemudian wudu'lah kamu untuk setiap sholat. Nah ini jadi diusahakan setiap sebelum sholat itu adalah wudu. Kenapa saya bilang diusahakan? Karena ada nanti pilihan yang lain. Pilihan yang lain bagi yang istihadah ini karena mirip dengan haid kan, darah, mandi 3 kali sehari, sholatnya dijama, tapi jamaknya jamak lugawi ya. Jadi sholat duhur diakhirkan, asar diawalkan, sebelumnya mandi, maghrib diakhirkan, isya diawalkan. Bahasa nabinya jamak, tapi bukan berarti jamak syar'i. Kalau jamak syar'i kan waktu isya ditarik ke maghrib, atau waktu maghrib ditarik ke isya. Ini mah tetap di waktunya, maghrib diakhirkan, isya diawalkan. Jadi kalau sekarang mungkin jam 7.20 nya sholat, pan beres ada isya, udah ada isya langsung sholat isya gitu. Jamak lugawi secara bahasa. Jadi bukan jamak syar'i. Secara syariat mah kan duhur ditarik ke asar, asar ditarik ke duhur gitu. Nanti ada di bab haidnya, mandinya 3 kali, 1 lagi subuh. Nah minimalnya wudu setiap sholat. Jadi strateginya kayak tadi lah, sebelum sholat wudunya di masjid kalau bapak-bapak, kalau ibu-ibu pas adzan punya, atau sebelum adzan wudu, adzan lalu sholat. Udah gitu beser ke toilet di gitu. Terus hadis yang berikutnya dari Ali bin Abi Thalib, qala kuntu rajulan madzaan, saya lelaki yang mudah keluar madzi. Madzi itu cairan dari lelaki yang keluar ketika terangsang syahwatnya atau karena bercumbu dengan istri ya. Bedanya nanti dengan mani, kalau mani kan memancar, min nutfatin idza tumna ya, memancar. Kalau ini enggak memancar, hanya keluar sedikit. Jadi mungkin Ali ini syahwatnya ya cukup tinggi. Fa amartul Miqdad bin al-Aswad, maka aku memerintah Al-Miqdad bin al-Aswad an yas'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain ada keterangan lima kanim ro'atihi, karena segan kami toha nanya nukir. Fas'alahu, lalu Al-Miqdad bertanya kepada Nabi dan Nabi menjawab fihil wudu, padanya wudu. Dan di riwayat lain wagsil dzakaroka, cucilah zakar kamu ya. Jadi madinya najis dan batal wudu, bersucinya dengan wudu. Beda dengan mani. Kalau mani tidak najis ya dibersihkan masih silakan, tapi tidak najis. Kalaupun masih tersisa tetap sah sholatnya dan wajib mandi ya, beda dikit. Kalau pembukanya ya madhi batal wudu, cukup dengan wudu, tidak perlu mandi dan najis. Kalau madhi tidak najis tapi wajib mandi. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium salah seorang istrinya, tsumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Kemudian keluar menuju salat dan tidak berwudu. Nanti ditanyakan oleh Urwah,
Urwah itu keponakan Aisyah. Wah, cenah moal jauh istri yang dimaksud bibi ya cenah, karena Aisyah bibinya, adiknya Asma binti Abu Bakar. Aisyah pun hanya tersenyum. Ini jadi dalil bahwa bukan berarti bercumbu membatalkan sholat. Yang membatalkan sholatnya itu wudu. Yang membatalkan wudunya itu madinya. Kalau Nabi di sini mencium istrinya tidak keluar madi, ya tidak batal sholat. Tapi kalau mencium itu keluar madinya otomatis batal sholat, batal wudu, batal wudu. Jadi kaitkan dengan hadis sebelumnya. Oh, cenah Ustaz, jadi mencium istri nggak batalnya, tergantung bapaknya. Hari bapak ke desa Awat keluar madi, ya berarti batal wudunya. Tapi kalau tidak keluar madi, tidak batal wudunya. Yang kedua, ini juga menguatkan mazhab Ibnu Abbas terkait aula mastumun nisa dalam Al-Quran. Itu yang membatalkan aula mastumun nisa itu bukan bersentuhan, tapi jima, ya, baru batal. Tapi kalau sebatas bersentuhan tidak batal wudu. Meski nanti ada penjelasan dari Ibnu Hajar di mazhab Syafi'i, ya ini karena ke istrinya. Tapi kalau pantal jeung batur mah cenah tetep we jadi batal wudu, ya, karena bukan dengan mahramnya. Saya pribadi ya ikut mazhab Ibnu Abbas karena ulama mastumun nisa itu pasnya jima. Kemudian ini jadi dalil bahwa bersentuhan bahkan mencium istri tidak batal wudu. Masalah pantal dengan perempuan lain, ai pantal mah teu dihaja, ya. Mun ngahaja noel doraka doraka ai batal wudu deui. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum, apabila merasakan salah seorang di antara kalian fi batnihi, di perutnya, syai'an, sesuatu, maksudnya ini masuk angin, ya, takdir dorban, fa ashkala alaih, sampai membingungkan dia, meragukan dia, akhraja minhu syai'un amla, apakah sudah keluar darinya atau belum, bahkan sampai di bagian atas dubur kita akan sadana teh gitu. Fala yakhrujanna minal masjid, kata Nabi, jangan keluar dari masjid hatta yasma sautan, sampai mendengar suara, ya, maksudnya termasuk merasakan betul keluar dari lubang dubur, au yajidarihan, atau ada bau kentutnya, ya. Ini menunjukkan tadi, ya, sesuatu yang meragukan itu tidak bisa mengalahkan yang yakin. Kan yakinnya kalau sedang sholat berarti sedang suci. Kan ieu dah derdor, ya, masuk angin, ya, kembung. Ini udah batal belum, ya, kata Nabi belum batal kalau belum keluar dari lubang duburnya, ya. Jadi yang meragukan itu tidak perlu dijadikan sesuatu yang menggelisahkan selama ada yang meyakinkan. Kemudian berikutnya hadis dari Tolak bin Ali radhiyallahu an qala rajulun, ada seseorang yang berkata, masastu dzakari, aku menyentuh dzakarku, au ar-rajul yamassu dzakarahu, ada seseorang yang menyentuh dzakarnya fi shalah, dalam salat, alaihil wudu, apakah dia harus wudu? Nabi SAW menjawab, la inna ma huwa bad'atun minka, tidak, itu mah bagian dari tubuh kamu, sama dengan menyentuh pipi, menyentuh tangan, ya, gagaro gitu, tidak wajib wudu. Tapi dalam hadis berikutnya Busrah binti Sofwan radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawadda, siapa yang menyentuh dakarnya hendaklah berwudu. Jadi di sana enggak disuruh wudu, di sini disuruh wudu, ya. Ini dua-duanya sahih, ya. Bagaimana mengompromikannya? Pertama, tidak wajib wudu, tapi perintah Nabi yang tadi sebaiknya
wudu gitu. Yang kedua, tergantung menyentuhnya. Apakah menyentuhnya sampai keluar madhi ya, atau tidak sampai keluar madhi berarti wajib wudu. Ini yang Nabi, kamu harus wudu ya. Ada juga yang tadi Nabi menyebutkan tidak, sama saja dengan menyentuh pipi, dengan menyentuh telapak tangan ketika sholat ya, karena memang tidak ada perasaan apa-apa ya, tidak ada syahwat dan sebagainya. Jadi tidak perlu wudu kecuali kalau memang pasti keluar madhi mengganggu khusyuan, harus wudu ya. Tapi kalau tidak mengganggu khusyuan, tidak keluar madhi, itu wudunya bukan harus, bukan wajib, cuma anjuran. Berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal man asabahu qai'un, siapa yang muntah, au ru'af atau mimisan, au qolasun atau mengeluarkan dahak, au madhyun atau keluar madhi, falyansharif, maka hendaklah dia berhenti dari salatnya, falyatawaddo, lalu wudu, tsumma liyabni ala sholati, kemudian sambung salatnya, wa huwa fi dzalika la yatakallam, dan dia ketika itu tidak berbicara. Ini riskan ya, masa batal wudu tidak batal sholat ya. Kalau sedang sholat terus madhi, wudu, udah wudu lanjutkan sholatnya. Kalau tadi baru 2 rakaat lanjutkan ke rakaat ketiga. Nah, ini utuh hadisnya doin. Tapi kalau untuk yang tidak najis, yang tidak batal wudu kayak muntah, kalau mimisan kan berdarah ya, jadi harus wudu lagi. Kalau muntah dan keluar dahak, memang itu tidak batal wudu dan tidak batal sholat. Misalkan sedang pilek parah ya, kalau ditahan atau batuk ya, batuk berdahak kan mengganggu, boleh ke toilet dulu, buang lalu masuk lagi, karena tidak batal wudunya, tidak batal sholatnya, lanjutkan sholatnya begitu ya. Jadi kalau madhi dan darah, karena ini bagian dari najis, kemudian kalau tadi kan disebutkan ya batal wudunya, berarti batal wudu, kemudian sholatnya bukan disambung tapi mulai lagi dari awal. Kemudian hadis berikutnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atawaddau min luhumil ghanam, apakah aku harus wudu karena makan, sesudah makan daging kambing? Kata Nabi, insyi'ta, silakan kalau mau. Qala atawaddau min luhumil ibil, apakah aku harus berwudu kalau sudah makan daging unta? Kata Nabi, na'am, iya ya. Ini hadisnya sahih. Berarti udah makan daging unta harus wudu ya, batal wudu. Tapi kalau makan daging kambing tidak batal wudu, sunat. Apa bedanya? Walau alam. Belum pernah merasakan daging unta soalnya. Cuma ada penjelasan ya, Imam An-Nawawi mengaitkannya dengan hadis jangan sholat di tempat berkumpulnya unta ya. Marobite bisa tempat makan unta di padang rumput atau tempat minum unta di dekat sungai Ngarariu. Tapi silakan sholat di tempat berkumpulnya kambing. Penjelasan dari para ulama, karena unta itu lingas, kalau kambing jinak. Unta mah teu kau balanga, wah udah. Makanya hafalan Quran disamakan oleh Nabi dengan pemilik unta. Malaweung kabur unta mah. Quran juga sama. Malaweung teu dipake dina salat, kabur juga kemana. Nah itu diantara hikmahnya yang saya baca. Tapi kan kita kalau dalam syariat nggak perlu mengapa-mengapanya, sami'na wa ta'na. Kayak tadi kenapa madhi batal wudu dan najis kok mani tidak
mani tidak najis tapi harus mandi gitu. Yang najis cukup wudu, yang tidak najis kok harus mandi gitu. Udah samina wato karena bagian dari syariat. Kemudian hadis berikutnya Abu Hurairah menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala maitan falyaghtasil." Siapa yang memandikan mayit, mandilah. Wa man hamalahu falyatawaddo. Dan siapa yang menggotongnya, berwuduklah. Ini perintahnya perintah sunat. Di riwayat lain kata Nabi, orang yang meninggal itu dalam keadaan suci, kan sudah dimandikan. Meski demikian Nabi memerintahkan. Dan hari ini secara prokes memang dianjurkan begitu kan. Punten ya, jenazah itu bakterinya sudah banyak ya, bakteri pengurainya. Dan saya dokter pernah ada yang ngomong sebaiknya mandi Ustaz udah memandikan. Kalau hanya sebatas menggotong kan mau tidak mau sudah menyebar bakterinya, minimal wudu nama cuci tangan ya. Cuci tangannya kan strategi buat mencegah virus ya, karena dari tangan bermulanya. Jadi sekali lagi ini tidak wajib mandinya, sunat dan sudah dibahas belum ya, nanti dibahas di bab mandi junub ya. Dan yang menggotongnya pun wudunya bukan berarti wajib ya, tapi sunat kalau sudah menggotong mayit. Berikutnya hadis dari Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu an, anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazm. Dalam surat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tulis untuk Amr bin Hazm, di sana tertulis diantaranya an la yamassal Qur'an illa thahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali yang suci. Ini hadis sahih ya. Saya tidak temukan ulama yang mendhaifkannya di kitab-kitab hadis. Dan saya menemukan para ulama ijma sepakat menjelaskan bahwa fikihnya Quran yang dimaksud di sini dalam mushaf. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci. Baik itu membacanya atau tidak ya. Jadi atuh cenah riweuh kudu wudu cenah dek beberes Quran oge teu riweuh karena Nabi menganjurkan wudu itu setiap saat. Batal wudu salat syukur wudu gitu kan. Batal wudu salat syukur wudu teu riweuh masih ibadah riweuh ya. Gitu. Atuh cenah Ustaz kumaha dicempal wae ya, jangan dicempal pakai sarung tangan aja ya. Itu fikih ulama kontemporer begitu. Dan saya sangat sependapat karena hadisnya sahih, jelas ini surat Nabi ke Amr bin Hazm. Kata Imam Syafi'i, para ulama sepakat dari sejak salaf bahwa ini memang surat yang ditulis oleh Nabi, tentunya menyuruh sekretarisnya. Isi suratnya itu sendiri panjang, diantaranya tentang hukum diyat ya, hukum balas bunuh. Nah di bagian akhirnya ada ini, jangan menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Ada lagi fikih yang lain bahwa suci yang dimaksud itu adalah orang muslim, jangan orang kafir ya. Enggak terlalu jauh. Yang disebut suci sederhana yang punya wudu minimal. Jadi ini hadis yang jelas demikian. Saya tulis makalah panjang lebar ya, berapa halaman? 12 halaman ada, masih ada di website At-Taubah juga. Judulnya kedudukan hadis Masul Mushaf ya. Yang menyebutkan mursal, iya, memang di sini mursal itu jadi Abdullah bin Abi Bakar nggak ketemu dengan Amr bin Hazm karena itu buyutnya. Abdullah bin Abu Bakar hanya menemukan surat Nabi yang disampaikan ke Amr bin Hazm, tapi itu surat keluarga, surat wasiat, jadi abadinya dijaga. Jadi meskipun mursal, ini mursalnya mursal yang ada dalil bahwa itu adalah nyambung.
Karena kata Imam Asy-Syafi'i semua ulama sepakat bahwa itu memang surat Nabi. Ya meskipun Abdullah bin Abu Bakar kasarnya menerima dari Nabi, tidak bertemu dengan kakeknya, ya surat Amr bin Hazm ini atau uyutnya, nggak apa-apa karena ada dalil ittisal. Dan itu yang saya temukan semua ulama jelas begitu, nggak ada yang mendoifkan. Oleh karena itu amalnya kita amalkan, ya sebelum baca Quran wudu dulu. Ya. Kalau udah punya wudu ya nggak apa-apa. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah yang menjelaskan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yadzkurullah ala kulli ahyani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir kepada Allah dalam setiap kesempatannya. Maksud hadis ini kata Ibnu Abbas, baik ketika suci atau tidak suci, Nabi itu selalu berzikir kepada Allah. Ini hadis umum. Nanti dikecualikan, kecuali kalau mau baca Quran. Kan tadi lebih khusus kan, wudu dulu begitu. Tapi memang ada ulama yang kemudian dibalik, hadis yang tadi kemudian difikihkan dengan hadis ini. Hadis tadi kan harus wudu dulu. Kalau hadis ini justru menegaskan Rasulullah selalu dikir. Jadi mau punya wudu tidak punya wudu, dikir itu boleh, termasuk ngaji Quran. Begitu fikihnya. Dan alasannya karena ini riwayat Muslim sahih. Kalau tadi riwayat Malik mursal, kurang kuat, bukan kurang kuat, lebih kuat riwayat Muslim. Tapi metodologi seperti itu tidak ditemukan, ya, tidak saya baca temukan dalam kitab-kitab fikih, ya. Justru dibalik, Nabi itu sepanjang waktunya zikir, baik ketika suci tidak suci, kecuali kalau mau baca Quran wudu dulu. Atau yang kedua kata Imam An-Nawawi, kecuali kalau baca Qurannya itu sebatas zikir di hati, ya. Tidak sampai menyentuh mushaf, boleh, ya. Kecuali kalau baca Qurannya itu zikir, ya, baca saja atau mendengar Quran boleh, tapi tidak sampai memegang mushaf. Insya Allah bapak-bapak ibu-ibu kan terus hafal Quran, ya. Jadi kalaupun nggak punya wudu, ya mau baca Quran, ya baca Qurannya hafal aja. Nah, kulub alaq binas kan Quran, Bu. Jadi tinggal baca saja. Kalau bacanya saja memang nggak apa-apa, ya. Yang nggak boleh itu sambil megang mushafnya. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama, pernah berbekam, wa sholat, lalu sholat, walam yatawaddo, tidak berwudu lagi. Ini jadi dalil berarti berbekam itu tidak membatalkan wudu, ya. Kemudian Muawiyah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ainu wika'us sahih, mata itu pengikat lubang dubur. Fa idza namatil ainan istatlaqal wika, apabila matanya tidur maka lepas ikatan itu. Jadi dol maka kontrolnya apakah udah keluar angin atau tidak. Jadi kalau kita tidur itu otomatis peluang kentutnya besar. Ini hadis dhaif, tapi ada dibantu oleh hadis dhaif lainnya. Wa zada wa man nama falyatawaddo. Dalam riwayat Tabrani, siapa yang tidur wudulah. Wa hadis ziyadah fi hadzal hadits inda Abi Dawud min hadits Ali, ada juga hadis dari Ali riwayat Abu Dawud. Hadisnya itu tanpa ada istatlaqal wika, terlepas ikatannya. Jadi al-ainu wika usahi wa man nama falyatawaddo. Mata itu pengikat dubur, siapa yang tidur maka wudulah. Saya sudah sering jelaskan, ya. Ini hadis dhaif, dua-duanya dhaif. Kesimpulannya gimana? Ya karena ya dhaif itu dhaif berarti nggak usah dipakai. Tapi kalau di madzhab Syafi'i ini dikategorikan saling menguatkan.
Jadi kalau tidur itu hukum asalnya adalah wudu, karena Nabi menyuruh wudu. Kecuali hadis yang tadi, tidurnya sambil duduk karena angin tidak akan keluar. Kalau saya pribadi, seperti tadi saya singgung, ini kan hadis dhaif. Hadis yang sahih kan tadi menjelaskan kalau kita ragu udah kentut atau tidak, tapi yakin masih punya wudu, yang terakhir kita ingat kita belum batal. Kata Nabi kan, ya udah ambil yang yakin itu, yang meragukannya abaikan saja. Kalau kita bangun tidur duka gesitut, duka acan, ya udah berarti belum batal wudu, ya. Kecuali kalau ada yang ngasih tahu istri bapak, Pak wudu tadi hitut cenah bapak keur pulang cenah gitu, nah itu berarti wudu. Cuma memang tidak dinafikan ya, yang sudah kita bahas dulu di bab wudu, Nabi itu kalau bangun tidur selalu nyingsring yang minimal dan wudu. Wudu kalau nyingsringnya, nyingsring teh membersihkan hidung lahnya, kumur-kumur. Itu selalu diamalkan baik dengan wudu atau tidak wudu. Cuma, nah itu jadi dalil memang adabnya bangun tidur itu, apalagi mau sholat. Tadi kan mau sholat tidak sholat, cuci muka. Ya. Jadi bagusnya kalau bangun tidur itu wudu. Bagusnya tapi sunat. Enggak wajib. Jadi kalau memang terdesak, ya contoh dari maghrib sampai isya kan lumayan nanti tidur di masjid tibra, ya maka itu boleh. Kemudian langsung sholat kalau yakin belum batal. Cuma sebaiknya memang wudu gitu. Kemudian di hadis berikutnya Abu Dawud dari Ibnu Abbas marfu'in namal wudu ala man nama muttaji'an. Wudu itu bagi yang tidurnya terlentang. Nah ini hadis-hadis ini dhaif juga. Wa fi isnadihi dha'fun aidon. Tapi tadi metodologinya kalau Imam Syafi'i ini hadis-hadis dhaif ini saling menguatkan bahwa tidur yang membatalkan wudu itu yang tidur terlentang. Kalau duduk tidak batal. Nah kalau saya pakai hadis yang ini ya Ibnu Abbas berikutnya radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti ahadakum syaitan, setan akan datang kepada salah seorang di antara kamu fi sholatihi, di dalam sholatnya, fayanfuhu fi ma'adati, ditiup cenah tempat duduknya teh oleh setan. Akibat tiupan setan itu fayukhayyalu ilaihi annaha ahdatsa, maka jol tiba-tiba terlintas dalam pikirannya bahwa dia sudah hadas, atau dalam benaknya, saya udah hadas belum ya, udah batal belum ya. Fa idza wajada dzalik, kalau merasakan demikian, fala yansharif, jangan berpaling, jangan berhenti sholatnya, hatta yasma sautan au yajidarihan, sehingga dia mendengar suara atau mencium bau kentut. Ya. Waslu fi sahihain min hadits Abdullah bin Zaid, diriwayat Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Zaid, wali Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayat Muslim hadis Abu Hurairah, walil Hakim dan diriwayat Al Hakim an Abi Sa'idin marfu'an, idza jaa ahadakumus syaitan, apabila setan datang kepada salah seorang di antara kamu, faqala, setan itu kadang berkata, innaka ahdatsta, ngaharewos, kamu itu sudah hadas. Dan harewos setan itu mempengaruhi hati. Kalau kita hati berbelok ya kepada sesuatu yang kurang baik, itu berarti dari setan. Fal yakul, jawab saja. Dalam riwayat di bagian akhir disebut fi nafsi, jawabnya dalam hati. Tong diomongkeun, kadzabta, kamu bohong. Mun diomongkeun mah tuh batal. Keur salat jojol ngomong sendiri, kamu bohong, rewas imam teh. Fabi ayya ala rabbikuma tukadziban, kamu bohong. Wah, jadi teh nyambung.
berkata dalam hati. Nah ini hadis jelaskan. Jadi kalau ada status batalnya masih ragu, dari tidur itu masih ragu, ya, masih ragu, enggak usah dijadikan patokan, kembali ke yang paling akhir bahwa kita masih dalam keadaan suci. Gitu. Ini mazhab saya. Kalau bapak-bapak cenah amanah mending mazhab Syafi'i, bangun tidur wudu silakan. Maka cukup dulu ya, nanti pembahasan berikutnya ini tentang buang air besar dan buang air kecil, kencing. Jadi beda kasus, beda tema. Tema wudu sampai sini dulu. Wilayah pertarosan mangga nyengakeun. Mangga Pak. Yang masalah memegang Al-Quran itu kan, maksudnya mushaf di zaman Rasul kan beda ya. Ya terus ada lagi kan yang tidak boleh, ada yang mengatakan ya mushaf itu Quran semua, kalau ada terjemahan katanya boleh gitu. Terus yang ini yang kalau sekarang kan bisa dari HP, nah itu apa termasuk atau gimana? Ya, yang dimaksud tidak boleh menyentuh itu menyentuh mushaf. Ya, zaman Rasul ada meski di sebagian sahabat mushafnya ada yang belum sempurna, ya, belum tertulis semua. Jadi kalau sekarang mushaf Quran kan ada yang 10 juz, kan Quran katanya sanes koran, bukan fotokopian Quran. Jadi meskipun 10 juz atau yang 1 juz, saya dulu belum zaman Android ya, menghafal Quran itu masih ada 2 ya, 30 juz tapi itu 1 juz di sakuan di dia menghafalkan Quran. Itu juga Quran kan, meskipun 1 juz. Kan cenah Rasul pernah kirim surat ke Heraklius, orang kafir, ada ayat Qurannya kan, ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Lalu kan juga sahabat yang membawanya nggak mungkin terus-terusan suci, pasti ada batalnya. Jawabannya ya, itu jadi dalil bahwa kalau yang surat mah tidak dikategorikan mushaf. Mana nama buletin, majalah, tacana ayat Quranan. Ayat Quranan mah bukan mushaf Quran, itu mah majalah, surat yang ada Qurannya. Bagaimana dengan HP? HP itu ya jelas Quran, ya. Mau ada terjemah, mau tidak ada terjemah kan Quran. Ya. Apalagi sekarang mushaf Quran juga rata-rata pakai terjemah. Ya. Maka berarti ketika HP itu dibuka Quran, maka itu mushaf, harus dalam keadaan suci. Tapi kalau Qurannya sedang tidak dibuka, saya dah zaman Nabi tanya HP-nya. Jadi ini fikih kita atau fikih saya. HP tepa mun aya nama lomari, bahkan rumah di dia aya TV, di dia aya radio, di dia aya buku, ya. Aya bioskop, semua ada, aya koran di dia. Ya. Ketika kita baca koran, Qurannya kan disimpan. Ketika kita nonton TV, Qurannya disimpan. Jadi bukan berarti kemudian menyentuh HP, membawa HP ke toilet jadi haram karena ini Quran. Enggak. Kalau kita tidak sedang membuka Qurannya, berarti Quran itu disimpan. Ya, begitu. Apalagi kan ini internet. Internet apa natu nyambung alam dunia. Berarti yang najis toilet juga ada di sini. Ya. Kita pegang ya, toilet aja di dia aja. Ya. Kan internet masuk alam dunia. Metaverse. Bodak enak metaverse. Jadi semuanya ada di sini. Termasuk anu halaram aya di dia mirasnya. Ya. Semua ada di HP itu. Tapi bukan berarti kemudian HP-nya haram. Tergantung kita buka atau tidak. Jadi ketika kita buka mushaf berarti ini statusnya mushaf. Tapi kalau tidak sedang dibuka mushaf berarti statusnya bukan mushaf. Begitu mungkin Pak fikih dari saya. Ya, kalau setuju nuhun, tidak juga nuhun.
Iya. Ya. Iya. Kalau Nabi melarang haram. Ya. Cara makruh ya ini yang memalingkannya belum ketemu. Kalau makruh kan ada yang memalingkan. Kayak tadi wudu kalau menyentuh zakar, di riwayat lain Nabi mengatakan nggak perlu wudu. Nah itu kan memalingkan, berarti perintah wudunya tidak wajib, sunat, begitu. Kalau ini saya belum menemukan yang memalingkannya, dan yang saya baca di fikih-fikih ya, kalau saya sering bilang ke santri, sok kita fikih naon, ente apa ya? Fathul Bari, Munal Autul, Musyarah Nawawi, Musybulu Salam. Udah gak ditaunul mabut Fathul Ahwazi. Ada gak yang menjelaskan bahwa menyentuh mushaf tewudu boleh? Nggak ada, semuanya melarang. Kalaupun nggak sependapat dengan pertimbangan tadi, silakan ijtihad, saling menghargai saja. Ya, misalkan di salah satu komunitas pikirnya kan kayak tadi, kan ini hadis Aisyah jelas Nabi berzikir sepanjang waktu, berarti mau ketika wudu suci atau tidak suci Nabi berzikir. Iya, itu zikirnya, tapi bukan sampai menyentuh mushafnya, begitu. Kalau mereka zikir jadi mau sepanjang waktu batal tebatal, oke, zikir boleh, baca Quran terus boleh, begitu. Ya kalau memang istihadnya kekeh begitu, saya juga tidak mungkin dalam posisi memaksakan kan. Cuma saya hanya bisa menyebutkan ijtihad itu tidak ijma. Kan yadullahi ma'al jamaah, lebih baik kita agar mendapatkan yadullah, perlindungan dari Allah, ikut yang jamaah saja, yang mayoritas, yang ijma. Mangga Pak Haji. Kemarin kan Pak Ibu menyatakan bahwa kalau kita tidur sebaiknya kita cuci tangan karena tangan itu dikhawatirkan kemana-mana. Iya. Bisa nggak dihubungkan dengan tadi itu? Jadi dengan yang tadi tadi. Jadi tadi kan saya juga singgung ya bahwa Nabi itu menyuruh kita kalau bangun wudu bersihkan hidung dan cuci tangan. Tapi perintahnya sunat. Dikaitkan dengan wudu, iya. Makanya tadi saya bilang tidak untuk sholat pun Nabi nyuruh cuci tangan dan cuci muka, apalagi untuk sholat, cuma tidak sampai wajib. Gitu. Sependapat wajib. Ada satu para rubuh hatunya udang sare sholat, meskipun tidurnya di masjid gitu, nya asa teu para rubuh kecuali goleran biasa. Mengapa? Tadi menyambung sedikit yang sebelumnya. Apakah misalnya kalau kita tidak berniat untuk membaca, misalnya tergeletak mushaf itu, terus ada misalnya karena di posisi yang kurang baik kita mutaraf ini, cuma hanya mentuk menaruh tanpa berniat untuk membaca, itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua, kalau adab dalam bermazhab, ya, apakah kita harus konsisten misalnya dengan misalnya kita ya kalau sudah ikut sapi ya sapi aja gitu ya, atau mungkin kadang-kadang yang mana baik yang kurang ini kita ambil, tapi yang lain ambil yang lain, jadi campur gitu. Itu gimana sih adabnya di dalam bermaksud nanti? Yang tadi sekadar memindahkan ya, memang kadang saya pribadi juga nggak sadar kerbeberes teh cete poho ya. Jadi kalau lupa kan nggak dosa Pak Haji. Tapi kalau kita ingat ya sebaiknya kata Syekh bin Bas dicempal pakai kain ya, tadi gitu gitu. Begitu itu lebih aman. Jadi tidak dilanggar. Tapi kalau memang lupa hilaf, saya juga beberes banyak. Ingat-ingat dulu, tadi batal pohocan wudu gitu ya. Kalau sudah kan nggak disengaja nggak jadi dosa. Tapi kalau kita ingat sebaiknya tidak. Ya. Yang kedua, ada bermadzhab itu kuncinya kita mengikuti madzhab itu, tahu dasar ilmunya dan tidak merendahkan madzhab lain. Adapun mencampurkan madzhab memang semuanya begitu. Nggak ada ulama madzhab yang tidak mencampurkan madzhab. Imam Syafi'i itu murid Imam Malik dan muridnya
Imam, aduh saya lupa lagi, muridnya Imam Abu Hanifah yang utama itu Abu Yusuf dan Muhammad Asyapana. Dan Imam Syafi'i mengambil dari mazhab Abu Hanifah, Hanafi, dan dari mazhab Malik, jadi mazhab Syafi'i gitu. Mazhab Syafi'i itu mengambil dari mazhab Hanafi dan mazhab Maliki gitu. Imam Ahmad bin Hanbal itu murid Imam Syafi'i kan? Ketika Imam Syafi'i kan dulunya di Baghdad, ya kan pusat kekuasaan zaman Imam Syafi'i Baghdad, Kesultanan Abbasiyah. Makanya banyak film-film pendidikan kartun kisah Imam Syafi'i dikaitkannya dengan Sultan Harun ar-Rasyid, karena memang Harun ar-Rasyid itu murid Imam Syafi'i dan di Baghdad, lalu nanti pindah ke Mesir. Kata Imam Syafi'i, ketika saya meninggalkan Baghdad, saya tenang karena meninggalkan seorang murid yang soleh, yang cerdas, masih muda, namanya Ahmad bin Hanbal. Dipuji. Dan lama Imam Syafi'i di Baghdad itu puluhan tahun, ya. Tapi kemudian Imam Ahmad bin Hanbal kan tidak mengambil dari Imam Syafi'i saja, mengambil juga dari Imam Malik. Jadi mazhab Hanbali itu orang Salafi gitu. Selalu seperti itu. Imam Ibnu Hajar ini apakah mengambil semuanya dari mazhab Syafi'i? Tidak, dalam bab wudu. Kan kalau Imam Syafi'i, Imam Nawawi cukup begini. Ibnu Hajar enggak, gitu ya. Ambil dari mazhab yang lainnya. Ya. Jadi sekali lagi, sepanjang sejarahnya itu enggak ada ulama mazhab sekalipun yang konsisten sepenuhnya ke mazhabnya. Kenapa? Karena sangat mungkin ulama mazhab itu menemukan Imam Syafi'i kurang tepat, sesudah menemukan ulama lain lebih tepat, maka ambil ulama yang lain. Contoh Pak, yang paling nyata, badal haji. Satu-satunya ulama mazhab yang gak setuju badal haji, Imam Syafi'i. Nggak ada cenah masa haji dibadalkan kayak sholat begitu. Dan itu ikut gurunya Imam Malik. Tapi murid-murid Imam Syafi'i, mulai Imam Al-Baihaqi, Ibnu Hibban, Ibnu Hajar ke bawah, nggak ada ikut Imam Syafi'i. Semuanya termasuk Imam Nawawi, Ibnu Hajar, badal haji itu ada. Itu kan menyimpang dari Imam Syafi'i. Dan rata-rata murid-muridnya mengatakan mazhab Syafi'i itu idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Kalau hadis sahih itu mazhab aku gitu kan. Jadi karena hadisnya sahih badal haji itu kata para ulama ini ya berarti sahih. Dan kasusnya tapi badal haji itu seperti dalam hadis. Kalau orang tua keluarganya sudah nggak mungkin naik kendaraan atau sudah meninggal padahal sudah mampu punya ongkos buat haji, dihajikan oleh anaknya, tapi anaknya juga harus sudah haji dulu gitu. Aik itu mahnya jika nu di lembur sok ada cendet meh HP haji nya 15 orang ku sorangan eta mah lain badal haji, bisnis haji. Haji abal-abal. Saya dapat heureuy dari jamaah ketika wafat nisannya pakai haji. Si eta irah hajinya dapat apa lah tuh tangan. Si eta irah haji. Jauh cek tangannya apa nih Pak Haji dibadalkeun kasih ustad anu. Padahal belum meninggal dunia gitu. Nah, cerita dibadalkeun kasih ustad ke anak pun anak lagi jalan jakeun nih. Eta pancen bahasa sakalian 10 urang teh geuning gitu. Jadi nepi kaki itu gitu badal haji 10 orang bukan begitu. Ya, badal haji itu yang seperti di hadisnya seperti tadi. Ada lagi? Mangga. Ini misalnya ibu-ibu kan selalu ada pengajian sama-sama, tapi lagi-lagi ke belakang. Jadi yang mungkin tidak berwudu lagi. Nah itu harus berwudu lagi Bu Haji. Kecuali kalau ke belakangnya sering, berarti yang tadi kayak istihadah itu mah sepanjang waktunya hadas gitu, berarti boleh. Ya, sholat aja kan boleh, apalagi sekadar ngaji baca mushaf boleh. Kalau memang kencingnya sudah di luar normal, itu kayak yang istihadah tadi. Terus berdarah kan Nabi tetap memerintahkan sholat. Tinggal wudu aja Bu Haji. Jadi
biasakan kalau saya ke anak-anak biasakan menurang ke toilet dek kahampangan teh ieu sing-singkan lengan baju ngarah langsung wudu cenah gitu. Biasakan ieu gulungkeun calana jadi langsung wudu gitu. Teh hese gitu. Ya. Sama-sama. Cukup? Ya, baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti bulan depan disambung dengan adab kencing dan buang air besar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.